Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam ke-19 ini kita masih bersama-sama bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Nikmat, semua nikmat yang Allah berikan, jadi kita masih bisa bersama berkumpul di masjid tercinta ini. Salawat serta salam kita sampai kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas petunjuknya kita sama-sama bisa menjadi umatnya, mudah-mudahan sampai yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Darussalam yang kami hormati, alhamdulillah tak kenal maka tak sayang. Mungkin kami di sini adalah anggota baru di pengurusan Darussalam. Mungkin sekitar 3 bulan pertama saya ingin memperkenalkan diri. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Darussalam sehingga dapat menerima kami dalam keluarga besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ketuanya, ketua DKM Masjid Darussalam yang saya hormati, Bapak Ibrahim, kebetulan mungkin beliau tidak ada. Dan juga yang saya paling hormati adalah Bapak Ustadz Wahyudin selaku penasehat Masjid Darussalam, yang identik sebenarnya Pak Ustadz Wahyudin ini persis dengan bapak saya, kebetulan di Serang, Banten. Jadi hampir semua pengajaran beliau sunnah persunnah yang akan dikerjakan di Masjid Darussalam hampir mirip yang saya kerjakan kebetulan waktu kecil di Serang, Banten. Alhamdulillah beliau dikasih panjang umur, sehat walafiat, Pak Ustadz Wahyudin, amin. Dan juga untuk semua pengurus-pengurus yang ada di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menerima kami menjadi keluarga Darussalam. Keluarga Darussalam adalah keluarga yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya. Alhamdulillah, dengan background pendidikannya, ada yang SAG, ada yang SPD, ada yang ada yang master agama, dan juga alhamdulillah ada yang di sini ada doktor juga. Komplit sekomplit-komplitnya sebenarnya ada di dalam Darussalam. Makanya sebenarnya kita bangga menjadi keluarga besar Darussalam. Kita semua jamaah di sini harus bangga menjadi keluarga besar Darussalam. Sebenarnya saya sudah mengenal Dr. Majuki, Ustadz Tajudin dan lain-lain di luar sana. Kebetulan saya juga bukan dari keluarga jauh. Kebetulan juga saya dari Rizki Ilhami, dari keluarga
besar Masjid Khairul Razikin, jadi mengenal beliau-beliau sebelumnya. Jadi sebagai pembuka, saya sedikit memperkenalkan diri bahwa saya adalah masih keluarga besar dari Jalan Anggur Dasar Indah, Pak Mulyadi Jaya. Alhamdulillah. Jadi untuk saat ini selain memperkenalkan diri, alhamdulillah tadi juga sudah dibahas sama Pak Mardi. Kebetulan tadi saya sedikit memperkenalkan diri juga, ada anak saya kebetulan keluar dari lingkup dan pesantren untuk menjadi imam. Mudah-mudahan diterima juga untuk jamaah Masjid Darussalam, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Menginjak kultur, sebenarnya di sini adalah background saya bukan sarjana pendidikan agama ataupun sarjana yang menyangkut agama. Background saya adalah sarjana teknik, jadi sebenarnya engineering. Jadi insya Allah dalam kepengurusan saya adalah bagian daripada pembangunan rencana masjid ini. Rencana akan dibuatkan 2 lantai dalam proses penggambaran, dan saat ini fasad untuk tipe pertama sudah berjalan, tapi Pak Ibrahim menginginkan ada 3 bentuk fasad. Jadi rencananya dibentuk 2 lantai untuk masjid ini. Jadi masih dalam proses pengerjaan desain gambar dari tim kami, tim desain. Demikian. Untuk selanjutnya, untuk ini sebenarnya tema yang saya bawa adalah tema tentang muhasabah diri. Tema muhasabah diri, tema bercermin, cerminan dalam jangka Ramadan ini. Bagaimana sih diri kita ini, sudah seberapakah tingkat ketakwaan dan keimanan kita, keislaman kita selama malam ke-19 ini. Kemarin sudah dibahas, kemarin kebetulan sudah dibahas oleh Pak RW juga. Ternyata memang nggak di mana, nggak di sana, nggak di sini sama. Semakin maju ternyata, semakin maju dan semakin maju untuk syaf dan barisnya, gitu kan. Harusnya memang semakin kita 19 menginjak malam 10 terakhir, seharusnya semakin kencang untuk kita beribadah. Jadi sebagai muhasabah diri untuk diri saya pribadi juga, kita harusnya semakin penuh dan harusnya semakin luber keluar. Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Setelah kita sangat ditunggu-tunggu, apa yang akan kita perbuat? Itu sudah dibahas semua kemarin sama ustadz-ustadz kita semua. Apa yang kita persiapkan sebenarnya, gitu kan? Nah, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut Ramadan ini? Gitu. Jadi harapan kami adalah sebagai pengurus juga, kedepannya memang harus ada trik-trik atau semacam untuk mengikat jamaah semakin banyak. Kita sudah kemarin melakukan studi banding ke masjid sebelah. Memang ada beberapa trik atau kiat-kiat untuk menambah jamaah sampai luber keluar. Dan itu kita juga dalam proses pengerjaan, dalam proses untuk kita gimana cara mengaktualisasikannya, bagaimana caranya kita mengoptimalkan jamaah biar semuanya masuk ke Masjid Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Jadi benar-benar harapan kita adalah bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya generasi bapak-bapak, tapi generasi yang bukan seumuran saya. Kalau seumuran saya sebenarnya generasi transisi. Jadi ada generasi Pak Mardi, Pak Wahyudin, ada Pak Ustadz Wahyudin, ada Pak Ustadz Samani, dan ada generasi saya di 15 tahun setelah beliau, itu disebut generasi transisi. Alhamdulillah di generasi transisi saya masih bisa mengejar ustadz. Jadi zaman dulu kalau sama mungkin antara saya sama Pak Ustadz Wahyudin sama Ustadz Pak Mardi sama Ustadz Pak Samani, kita masih mengejar ustadz. Ustadz itu kita kejar-kejar. Saya kebetulan masih mengalami 1 kilo kita kejar. Padahal nggak ada yang namanya lampu, listrik nggak ada. Alhamdulillah kita nggak ada lampu, nggak ada listrik, tapi kita masih kejar. Kita bawa obor, perjalanan 1 kilo 2 kilometer kita kejar. Siapa yang di sana yang gurunya enak? Oh di sana ada Pak Yai Fatoni, kita kejar Pak Yai Fatoni. Oh di sana ada Bang Yumi, kita kejar
mengejar Bang Yoni. Alhamdulillah kita pada zaman masih mengejar. Dilalah di sini kita udah disiapin ustadznya, udah disiapin pak yainya. Harusnya kita udah gak perlu ngajar-ngajar, datang aja kan gitu ya. Malah zaman saat ini kalau saya lihat generasinya adalah generasi ustadz dipanggil ke rumah, ustadznya yang dipanggil ke rumah. Subhanallah, masya Allah. Harusnya kalau saya mengingat zaman dulu, kapan kita bisa kita mendatangi ustadz, kita yang mendatangi ustadz. Jadi benar-benar ustadz itu kita hormati di zaman itu. Jadi yang namanya jalan kaki itu benar-benar kita habis sholat maghrib sampai jam 9 baru sampai rumah. Kalau kita ingat semua, mungkin bapak-bapak yang generasinya di atas saya pasti melakukan hal yang sama, Dan ustadz-ustadz di zaman itu pengajian kita adalah benar-benar pengajian yang memang masih kita dipukulin menjalin bahasa sini apa ya? Nggak tahu saya. Menjalin itu orotan. Jadi kalau bahasa saya itu bahasa Banten menjalin, benar-benar kita dipukulin. Iya, Pak saya. Jadi benar-benar saya katanya sama Ustaz Rosyid, kalau misalkan kita nggak hafal, misalkan kita alhamdulillah nggak hafal besok, benar-benar kita dipukul katanya gini. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada. Kalau zaman sekarang kita dipukul, alhamdulillah langsung polisi datang, ditangkap. Allah. Padahal bisa biar jadi pintar itu. Benar-benar biar jadi pintar. Padahal di zaman itu, di zaman saat ini subhanallah, saya sampai gemes sebenarnya. Jadi masih teringat saya masih dipukuli gitu kan. Jadi saya sama ustaz saya masih dipukuli, masih saya harus menghafal itu deg-degan, masih benar-benar grogi bahasanya ya. Sampai keluar keringet dingin istilahnya. Jadi nggak ada yang kita itu instan, nggak ada. Insya Allah generasi teman-teman yang memang bapak-bapak kita yang memang sudah di atas itu nggak ada generasi instan, nggak ada. Alhamdulillah mereka melalui proses-proses yang memang sangat-sangat mumpuni kalau menurut saya. Jadi saya sudah melihat sendiri, namanya itu di pesantren Pelabuhan dan Cibeber kalau di saya itu benar-benar mereka digerimbing. Bahasanya kita itu kalau makan ya ala kadarnya ya Bapak lihat Pak Wahyudi. Jadi memang kita makan ya seadanya, nggak makan cuma nasi doang sama garam istilahnya gitu. Itu kita masih lakukan. Jadi kalau kita mengingat saya adalah generasi transisi, alhamdulillahnya masih mengikuti tradisi pesantren lama. Jadi seperti itu. Jadi sebagai muhasabah diri, jadi mari kita bapak-bapak semua kita bercermin ke masa lalu, kita bercermin bahwa kita ini ustadz-ustadz kita yang memang sudah mumpuni ini, yang sudah di atas generasinya memang tidak instan. Selalu mereka semua melalui proses-proses yang memang yang sudah mereka lalui sangat-sangat berat. Demikian dari saya sebagai pembuka untuk yang pertama kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang waktu juga sudah jam 8, lebih dari 10 menit. Mohon maaf apabila salah kata. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi